Halo kakak-kakak Eagle Kids Bali, welcome to Children Ministry Talk, teaching all leaders to know, session yang kedua. Nah, Children Ministry Talk ini adalah sebuah podcast yang akan mengupas isu-isu yang terjadi dalam pelayanan, serta juga menghadirkan solusi bagaimana sih cara menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Nah, hari ini topik yang kita akan kupas kakak-kakak adalah Habit for Success. Untuk itu kita sudah datangkan bintang tamu yang super spesial. Welcome Kak Bintoro. Halo Kak Bali, wah it's been a long time ya sejak Kak Bintoro visit kalian. I miss you guys gitu ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak hari-hari ini Kak? Puji Tuhan baik gitu ya. Habis sakit tapi ya it's fine now. So thank God. Puji Tuhan ya Kak ya. Oh ya, mungkin ada beberapa kakak-kakak yang sedang menonton ini nggak tahu siapa sih Kak Bintoro itu. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya kakak Eagle Kids Bali yang di rumah-rumah saat ini gitu ya. Perkenalkan nama saya Kak Bintoro, saya leader level di Voltage Sidoarjo. Jadi apa yang saya kerjakan gitu ya, yang saya kerjakan adalah CG-CG yang ada dan juga ibadah Voltage. Jadi saya bantu Kak Novi untuk di CG dan di ibadah karena kan kita tahu ya kakak ya. Kalau Kak Novi udah in charge banyak di regional gitu, jadi saya bantu di sana kayak gitu Kak. Wah keren banget kepercayaan yang kakak sedang kerjakan saat ini. Wah. Iya betul udah kerja. Jadi kakak-kakak yang ada di rumah, Children Ministry Talk dengan tema Habit for Success hari ini kita akan mencakup isu-isu mengenai yang pertama, penjelasan bahwa success is not a skill, it's a habit that leads to a success. Nah yang kedua, penjelasan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik sebagai langkah awal mempersiapkan diri untuk kepercayaan yang lebih besar. Nah, Kak Bintoro udah siap belum dengan pertanyaan dari kakak-kakak nih? Wah siap nih, penasaran juga sih dan excited juga ketika tahu wah bakal ada di podcastnya apa kem kakak-kakak yang luar biasa gitu ya. Oke, let's do it Kak Novin. Oke, let's jump right into the questions ya. Question yang pertama nih Kak. Apakah kebiasaan yang harus dibangun oleh kakak-kakak untuk mencapai kesuksesan dalam mengembalakan anak-anak yang dipimpinnya nih Kak? Kebiasaan apa yang harus dibangun ya Kak ya? Yang pertama pasti dekat sama Tuhan karena core pelayanan kita itu ya dekat sama Tuhan Kak. I mean ketika kita mengembalakan anak-anak di bawah kita pasti ada banyak ketidaksempurnaan. That's why kita itu butuh kasih Tuhan. Kita itu butuh pinjem kasihnya Tuhan yang sama kita aja itu tulus gitu. Maksudnya yang kasih yang benar-benar kasih agape yang nggak pindah. Kita harus dekat sama Tuhan dulu supaya tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi mereka loh. That's why kita harus mengasihi mereka. Nah, terus yang kedua lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena kan kita tahu beberapa kepemimpinan di dunia ini tuh kayak ngobrol terus kayak ngomong terus kasih direction begini, harus begini, harus begini. Tapi mereka nggak tanya ke anak-anak mereka gitu loh. Kalau kendalanya apa, lagi ngalamin apa, ada yang bisa dibantu nggak? Nah itu penting Kak, karena karena cerita mereka setiap fase hidup mereka itu justru ketika kita hadir di sana dan kita tahu dan kita bisa kasih solusi, nah itu yang buat mereka itu bertumbuh. Nah makanya harus lebih banyak dengerin. Nah tapi dengerin itu juga bukan hanya ke anak-anak tapi juga ke pemimpin yang di atas, karena Tuhan kan taruh visi ya untuk kita lewat pemimpin di atas, untuk kegerakan itu lewat pemimpin di atas kita. So kita harus pasang telinga kita banyak-banyak ke pemimpin di atas kita. Itu sih Kak, jadi dua aja. Yang pertama dekat sama Tuhan, of course gitu ya, harus dekat gitu ya, harus bangun hubungan supaya kita dapat kasih Tuhan, supaya tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lalu yang kedua, lebih banyak mendengar daripada bicara. Artinya dengerin cerita anak-anakmu, dengerin masalahnya mereka apa, jangan banyak-banyak ngobrol, dengerin aja, banyak dengerin. Terus juga dengerin apa yang jadi visi Tuhan lewat pemimpin. Itu Kak David. Wah, siap deh, siap. Next Kak, pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana Kakak menghadapi transisi saat dipercayakan hal yang lebih besar oleh pemimpin? Oke, nah pasti jawaban paling klasik adalah senang ya ketika dipercaya lebih, kan kita senang. Tapi Kak Bintoro mau kalian tahu juga bahwa
nggak apa-apa loh ketika kita itu merasa bahwa kita itu takut gitu. Ada masa di mana ya Kak Binto takut apa? Takut bisa nggak ya? Takut maksimal nggak ya nanti ya? Terus nanti pemimpin puas nggak ya ngelihatnya? Tapi uh, itu hal yang wajar. Takut itu akan buat kita prepare dan itu baik. Tapi kalau kita ketakutan Kak, sampai kita menolak-nolak, sampai kita overthinking, jadi beban, malah kita nggak bisa tidur. Wah Kak, jangan, karena ketakutan itu bukan dari Tuhan Kak. Itu beda, ketakutan dan takut itu beda. Takut itu akan buat kita prepare, tapi ketakutan itu nggak ada dasarnya gitu. Itu cuma perasaan kita yang harus kita kalahkan. Nah, pasti takut iya, tapi gini Kak, saya percaya apa yang pemimpin kalian kasih ke kalian, apa yang pemimpin kalian percayakan, pemimpin kalian tuh jauh tujuannya itu lebih pengen ngajarin kalian. Karena dengan adanya kepercayaan yang lebih besar, kita akan dituntut untuk semakin berkembang. Bener ya Kak? Sama kayak ketika kita sekolah pun kan kita dikasih soal yang lebih sulit seiring berjalannya waktu gitu loh. Supaya apa? Supaya kita berkembang Kak. Nah, jangan pikir gagalnya, tapi pikirkanlah apa yang mau Tuhan ajarkan lewat kepercayaan ini. Karena setiap kepercayaan Kak Binto percaya itu pasti itu dari Tuhan kok. Itu pembentukan Tuhan untuk kita level up. Ya, jadi jangan takut gagalnya, tapi pikirkan, oh aku akan level up ini. Nah, kayak gitu Kak. Jadi ingetin terus diri kita bahwa kita akan level up. Jangan takut karena kita nggak sendirian kok. Dan yang tentunya juga perlu diingat ketika kita dapat kepercayaan lebih besar, lebih banyak melekat sama pemimpin. Karena pemimpin yang tahu hatinya, kayak gitu Kak. Jadi supaya pemimpin juga bisa encourage kita lah ketika kita lemah gitu. Itu Kak, 2 itu aja sih Kak. Berarti kayak video game ya, semakin naik levelnya semakin ada tingkat kesulitan yang juga harus dihadapi gitu. Yes, tapi kan dapatnya juga lebih banyak Kak kalau naik level, betul kan Kak? Di game kan seperti itu ya. Next nih Kak, pertanyaan yang ketiga nih. Menurut pengalaman pribadi Kakak, apakah kebiasaan yang berubah dari Kakak sebelum dan sesudah dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar dari pemimpin? Oke, backstory dulu Kak Bintoro, dipanggil jadi pemimpin itu kelas 4. Hari itu Kak Bintoro tuh nggak ngerti bagaimana cara memimpin, apa itu kepemimpinan. So I don't know gitu ya. Tapi waktu itu kan banyak nggak sempurnanya ya, beda kayak sekarang. Kalau Anda lihat saya sekarang, itu sudah jauh, itu udah pembentukan Tuhan berapa tahun gitu ya. Tapi at the time kebiasaan Kak Bintoro itu adalah suka mengeluh. Jadi ketika diminta tolong itu mesti menunjukkan gestur yang tidak baik, kayak seperti menghela nafas panjang kayak gitu ya, atau kayak astaga, atau aduh aku lagi. Nah itu kan bad things ya. Nah itu Kak Nov suka mengeluh karena itu is not good kayak gitu. Tapi akhirnya ya berubah, akhirnya nggak mengeluh gitu ya. Nah dari kebiasaan itu yang berubah, Kak Bintoro belajar bahwa dari situ belajar punya hati yang mau diajar. Nah itu yang paling kerasa sih. Jadi ketika awalnya dari orang yang suka ngeluh, sekarang jadi orang yang ketika diminta tolong pemimpin atau ditegur sama pemimpin atau dibilangin Kak Binto itu nggak langsung bantah. Biasanya kan kita kan membantah ya, membela diri. Tapi nggak, Kak Binto itu lebih banyak dengerin. Oh iya, maksudnya pemimpin tuh ini loh. Oh pemimpin tuh maunya kayak gini. Jadi kayak gitu Kak. Jadi hal yang berubah ya, satu nggak suka ngeluh, dari nggak suka mengeluh jadi orang yang gampang diajar, mudah diajar kayak gitu Kak. Wah, siap. Next nih Kak, pertanyaan keempat. Bagaimanakah mengatasi situasi di mana Kakak putus asa dengan dirinya sendiri karena merasa masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengembalakan anak-anak nih Kak? Oke. First of all kita harus tahu bahwa nggak ada pemimpin yang sempurna. Benar ya, there are no such thing as a perfect leader or a perfect leadership. Ya perfect leadership itu ya kepemimpinan Yesus gitu ya. Tapi ketika kita jalaninnya, kita nggak bisa sesempurna Yesus, nggak bisa sempurna Tuhan Yesus gitu ya. So kejarlah apa yang maksimal. Artinya kejarlah excellent, jangan yang perfect. Karena kalau kita mengejar perfect,
perfection gitu ya. Kita akan semakin sadar bahwa kita tuh punya banyak kelemahan dan itu malah buat kita tuh makin down gitu kakak. Jadi yang saya lakukan adalah saya tuh ngejar maksimal. Jadi ketika saya berusaha, ketika saya sudah lakukan yang terbaik dan hasilnya tidak sesuai, saya akan ingatkan diri saya bahwa oh it's okay Bintoro, you did a great job. Ya, selama saya tahu bahwa saya tidak hidup dalam dosa, tidak jauh dari Tuhan, saya berdoa, saya bangun hubungan dan saya tahu apa yang saya bagikan ke anak-anak atau ke kakak-kakak gitu ya. Saya tahu apa yang saya sampaikan, jalan aja. Kalaupun hasilnya dari pertemuan itu tidak ada yang berubah atau ada yang tidak sesuai, ya dan nggak apa-apa karena perubahan hidupnya kan dari Tuhan. Bagian kita apa? Ya memuridkan kan. So jangan kakak tuh ketika Tuhan percaya loh sama kita, so don't worry too much. Kadang-kadang kita tuh terlalu worry too much gitu. That's why kita merasa bahwa kita tidak cukup enough jadi pemimpin yang baik, kita tidak memberi yang terbaik, padahal kalian selalu pemuritan, Zoom meeting seminggu udah 4-6 kali katakanlah, udah setiap hari, kurang memuridkan apa kakak? Cuman kadang-kadang kitanya sendiri, perasaan kita yang merasa bahwa nggak maksimal, kok kurang, kok tidak seperti pemimpin lain. Nah jangan ya. Yang kedua mungkin jangan bandingkan diri ya sama pemimpin lain, karena tiap kita punya karunia sendiri dan punya struggle-nya sendiri, so jangan bandingkan diri. Jadi ya itu, tetap semangat, menyemangati diri sendiri gitu ya. Menjungkrakkan diri, mendorong diri, push diri sendiri. Lalu yang kedua jangan bandingkan sama orang lain gitu kak. Wah, such a nice answer ya kak ya. Kita langsung go on aja nih kak, langsung ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mungkin sudah putus asa dengan masa depannya sehingga mereka nggak mau melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sejak kecil nih kak? Oke, pertama cari tahu dulu kenapa mereka seperti itu. We need to know the why question gitu ya. Kenapa kok mereka sampai kenapa kok mereka sampai seperti itu. Jadi itu bisa dari banyak hal kak, bisa bicara tentang mungkin pemikiran mereka bahwa keadaanku sekarang itu juga menentukan masa depanku gitu, padahal tidak gitu ya. Apa yang terjadi sekarang dan masa depanmu itu nggak menentukan. Kamu bisa berubah loh, kamu bisa ubah masa depanmu loh. Yes, you cannot change the past, kamu nggak bisa ubah masa lalumu, but you still can change the future gitu kan. Ingetin mereka gitu. Terus yang kedua bisa jadi karena orang-orang sekitar mereka, mungkin keluarga mereka, kondisi keluarga yang tidak sesuai, atau lingkungan mereka di sekolah, atau banyak gitu ya. Atau juga bisa terjadi karena ada kejadian di hidup mereka yang membuat mereka merasa bahwa masa depanku hancur. Nah, kakak cari tahu dulu sebelum kita menjawab solusi itu, cari tahu dulu kenapa kok mereka alami itu semua. Nah, caranya gimana? Ya bangun hubungan, Kak. Tanyai personal, gimana hari-hari mereka gitu ya, alamin apa, segala macamnya. Bangun hubungan. Nah, setelah tahu why-nya, yang kedua, encourage mereka. Kasih mereka kata-kata yang membangun, Kak. Karena kan iman timbul dari pendengaran ya. So, kasih tahu mereka bahwa mereka itu berharga, bahwa Tuhan tuh sayang sama mereka, bahwa Tuhan tuh selalu menyediakan plan terbaik buat mereka. Bahkan ketika plannya Tuhan gagal, Tuhan tuh rela untuk buat plan baru untuk mereka ya kan. Makanya kan selalu gembala kita selalu bilang kan, Pastor Philip, nasi bisa jadi bubur tapi Tuhan bisa buat bubur yang enak dari nasi itu ya kan. Nah sama, kasih tahu mereka bahwa bisa kok, nggak masalah kok kondisi kita saat ini atau keluarga atau kejadian masa lalu itu nggak menentukan masa depan kita. Lalu yang ketiga, temani mereka. Setelah kita kasih encouragement, temani mereka, karena action speaks louder than word. Nggak cuma cukup untuk encouragement, tapi kita nggak pernah hadir gitu ya. Ketika mereka butuh, kita nggak pernah ada di sana. Ya pasti mereka sedih gitu ya. Tapi temani mereka di setiap seasonnya mereka, sampai mereka menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Gitu kak, yang bisa kita siapin kalau ketemu anak-anak yang putus asa. Wah, siap kak, siap. Next, pertanyaan ke-6 nih kak. Apakah kebiasaan buruk seorang tuh dapat berubah menjadi lebih baik dalam kurun waktu yang singkat atau yang lebih cepat gitu? Dan bagaimana caranya mengubah diri menjadi lebih baik lagi nih kak? Oke.
Kakak percaya setiap orang itu bisa berubah, dan ketika ketemu Tuhan itu pasti berubah. Tapi perubahan hidup seseorang itu ada dua, Kak. Menurut Kak Bintoro gitu ya. Bisa langsung berubah, kadang Tuhan izinkan orang itu ketika ketemu Tuhan langsung berubah gitu ya, langsung nggak kepingin dosa segala macamnya, berubah. Tapi ada orang yang perlu berproses. Dua-duanya sama mulia gitu ya. Tapi yang pasti ketika orang sudah ketemu Tuhan itu pasti mereka berubah gitu ya. Dan ketika mereka berubah, ketika kita tahu nih ada anak-anak kita yang ketemu momentum Tuhan gitu ya, udah ketemu sama Tuhan terus mereka lagi on fire, passionate gitu ya, terus mereka benar-benar berubah hidupnya. Nah, gimana caranya supaya mereka punya kebiasaan yang baik ya? Kita kasih teladan, Kak. Ajari mereka. Jadi ketika kita ngobrol sama mereka itu jangan cuman ngobrol hal-hal yang dangkal kayak misalkan cuman cerita-cerita kayak yang sepele-sepele, tapi kasih value. Itu yang saya lakukan setiap kali ngobrol sama anak-anak, selipkan value kehidupan, dan akan lebih baik kalau kalian cerita yang apa yang jadi pengalaman kalian. Jadi supaya anak-anakmu tahu bahwa itu enggak cuman omongan belaka, tapi ya kakak-kakak itu ngalamin loh, dan kakak-kakak itu sudah survive dari sana. So kalau kakak survive, I know you can do itu, kayak gitu Kak. Jadi dikasih apa ya, kasih dia terus diajarin Kak. Jadi diajarin, diselipin value terus kayak gitu Kak, sampai mereka tahu bahwa kebiasaan baik itu bukanlah paksaan, itu ya itu lahir karena mereka mau gitu loh. Kalau mereka mau pasti mereka bisa. Jadi bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak. Nah, untuk mereka mau selipin value supaya mereka tahu kenapa sih kok mereka harus build the good habit in their life. Kayak gitu sih Kak. Oh, siap Kak, siap. Next nih Kak, pertanyaan ke-7 nih Kak. Sekarang kan kita sedang berada di dalam suatu pandemi atau di mana semuanya serba online nih Kak. Sekolah online, Betul. gereja kita masih online, streaming gitu ya Kak ya. Di masa seperti ini, bagaimana caranya kita menularkan kebiasaan baik yang kita miliki kepada anak-anak yang kita pimpin nih Kak? Oke. Pasti caranya cuma satu, bangun hubungan ya Kak. Bangun personal relationship sama mereka supaya mereka itu kenal kita luar dalam gitu ya. Mungkin nggak bisa sekenal kayak gimana gitu ya. Kalau kenal banget juga I think not too good ya, karena kan mereka masih perlu kita muridkan. Beda cerita kalau sama pemimpin kita harus transparan luar dalam gitu ya. Tapi sama anak harus beriman. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sharingkan itu benar-benar kita hidupi gitu Kak. That's why selalu bangun hubungan sama mereka. Dan bangun hubungan itu banyak cara. Kamu bisa telepon, bisa ngobrol segala macamnya, bisa lewat meeting online. Tapi saya dukung untuk lebih ke personal Kak, karena kalau meeting online itu kan harus menjawab banyak kebutuhan ya Kak ya, nggak bisa personal gitu ya. Tapi kalau personal relationship, kamu bisa jawab kebutuhan dengan spesifik. Nah itu yang mereka banyak-banyaknya bertumbuh anak-anak itu dari situ Kak. Jadi cara paling efektif untuk menularkan habitmu ya lewat personal relationship. Dan pastinya ketika kamu bangun hubungan ya kamu harus sharing dong apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Kamu bisa bilang di masa-masa PPKM ini kakak lebih banyak berdoa, lebih banyak dekat sama Tuhan. Tapi jangan lip service Kak. Jangan lip service, tapi benar-benar lakukan itu. Karena di situ kuasanya. Kalau kita menghidupi apa yang kita bicarakan, di situ Tuhan bekerja. Tapi kalau kita cuma omongan berkah ya kita sama kayak motivator gitu ya, hanya motivasi biasa tapi nggak mengalir kehidupan. Justru apa yang kita share kan harus kita hidupi supaya Tuhan pakai kesaksian kita untuk jadi sesuatu dalam hidup mereka. Kayak gitu Kak, menurut Kak Bintoro ya. Oh siap Kak, berarti bukan hanya ngomong doang nih Kak ya, berarti juga harus ada actionnya juga yang harus dilakukan ya Kak ya. Yes, karena gini Kak, coba kita bayangkan ya Kak, kalau misalkan orang tua kalian cuma bilang, oh I love you Kak David gitu, misalkan papa mama bilang kayak gitu, I love you, tapi papa mama nggak pernah ngasih makan, nggak pernah menyekolahkan. Ketika Kak David minta sesuatu selalu ditolak, Kak David percaya nggak kalau misalkan sayang? Pasti kan susah ya, untuk percaya itu susah. Nah beda cerita kalau misalkan papa mama bilang, oh iya papa mama sayang sama David, bilang kayak gitu, tapi papa mama benar-benar tunjukkan ketika Davin butuh sesuatu diusahakan, ketika Kak Davin sakit dibawa ke rumah sakit, diberikan obat segala macamnya. Jadi ya action speaks louder than word gitu loh. Aksi kita tuh jauh lebih
berdampak dari apa yang kita katakan. Makanya perlu di-actionin, Kak. Gitu. Oh gitu Kak, siap. Next nih Kak, pertanyaan ke-8 nih Kak. Tadi kan kita Yes. sudah bahas tentang menerima tanggung jawab yang lebih besar. Hal Ya. praktis apa nih Kak yang bisa kita persiapkan dari sekarang sebelum kita menerima tanggung jawab yang lebih besar nih Kak dari pemimpin kita? Yes. Oke. Yang pertama pasti kelola kelemahan kita. Kita lihat dulu kelemahan kita itu apa. Setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Betul ya, yang saya bicarakan kelemahan. Kalau dosa harus dibereskan, pasti. Tapi kelemahan itu bicara banyak, misalkan communication skill, kita masih kesulitan untuk bicara, atau itu bisa bicara juga tentang kita masih bingung dalam menentukan bahan khotbah. Lalu berikutnya kita juga bingung, misalkan apa ya, kayak cara berpakaian atau cara ngobrol sama parents, itu kelemahan. Nah, so what we need to do, kita bereskan kelemahan itu, kita perlu atasi. Memang mungkin nggak bisa hilang 100%, but at least kita bisa lebih kuat di area tersebut gitu ya. Misalkan dulu ketika ngobrol masih gelagapan, masih bingung, tapi minimal sekarang lebih confidence gitu kan, lebih percaya diri. Jadi ketika ngobrol sama orang-orang bisa lebih masuk pesannya, bisa lebih jelas pesannya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama atasi kelemahan. Lalu yang kedua, of course, kita harus siapkan hati untuk mau diajar. Kuncinya itu selalu itu kok, Kak. Jadi ketika apapun, sebesar apapun kepercayaan yang Tuhan kasih lewat pemimpin kita, selama kita punya hati yang mau diajar dan mau belajar, pasti bisa melewati. Kan kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab kan kayak gitu, Kak. Mereka itu bukan orang yang perfect, mereka bukan orang yang sempurna gitu ya, tapi apa yang buat mereka dipakai Tuhan? Ya mau belajar. Ketika mau belajar, seiring berjalannya waktu, lama-lama kelemahan itu akan hilang. Bahkan kelemahan itu jadi kekuatannya mereka. Gitu, Kak. Jadi yang pertama atasi kelemahan, lalu yang kedua selalu punya hati yang mau belajar dan diajar. Kayak gitu. Itu, Kak. Wah, mantap banget jawaban dari Kak Bintoro. Iya. Oke Kak, pertanyaan ke-9 nih Kak. Menurut pengalaman pribadi Kakak, apakah Kakak pernah mengalami kewalahan dalam tanggung jawab sebagai Kakak di Girl Kids dan tuntunan studi atau pekerjaan? Seperti apakah situasi tersebut dan bagaimana sih Kakak melewati masa-masa tersebut? Oke, mungkin masa paling berat itu ketika Kak Binto di masa-masa kuliah. Sekarang Kak Binto sudah bekerja, ya udah lulus berarti ya. Yeay. Nah, jurusannya yang Kak Binto ambil itu jurusan yang Kak Binto itu susah. Jadi maksudnya itu needs effort gitu ya, butuh effort lebih sebetulnya. Nah, tapi di waktu-waktu itu Kak Bintoro itu ya aktif-aktifnya pelayan. Maksudnya kayak banyak meeting, banyak ini, banyak itu gitu ya. Nah, tapi di satu sisi itu sekolahnya Kak Bintoro itu terbengkalai. Jadi kayak belajar kelompok itu Kak Bintoro sering absen, sering nggak hadir karena ada pertemuan, tabrakan gitu ya. Nah, sampai satu titik itu tiba-tiba itu kayak Tuhan itu tanya gitu ya. Kayak ada sesuatu yang melompat dari Kak Bintoro. Kayak bilang kayak gini, kamu ikut meeting itu karena aku atau karena kamu sungkan sama pemimpin di atasmu? Itu yang buat Kak Bintoro langsung merenung. Iya. Setelah Kak Bintoro telah itu karena Kak Bintoro itu sungkan sama pemimpin di atas. Dan itu it's not a good thing. Karena apa? Karena kita akan terbengkalai. Karena gini teman-teman, Kak, Tuhan itu, kita tuh selalu punya pemandangan bahwa prioritas pertama Tuhan, betul ya? Kedua keluarga, ketiga study and ya etc. Tapi tahu nggak, sebetulnya Tuhan itu harus ada di semuanya, karena kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sama ketika itu apa sih yang Tuhan mau ajarkan? Tuhan itu mau ajarkan, Bin, sekolahmu itu juga penting. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa loh, izin sama pemimpin di atasmu. Tapi bukan berarti kita selalu cari alasan untuk izin. No, Kak, jangan ya. But you need to know prioritimu. Kalau hari itu memang kamu perlu izin untuk keperluan sekolah, just do it. Dan pastikan ketika kamu izin ya kamu benar-benar study well, benar-benar belajar keras gitu ya, Kak. Jangan malah udah izin hasilnya juga nggak maksimal gitu ya. Tapi kalaupun nggak maksimal, maksudnya setidaknya kamu berusaha gitu loh, Kak. Kan kita nggak tahu ya soal ujiannya gimana ya kan. Tapi at least kamu belajar, sungguh-sungguh belajar. Jangan izin nggak pertemuan jam 7 sampai jam 9, tapi kamu jam 7 sampai jam 9 malah main game. Ya kan nggak lucu gitu ya kan.
Saya percaya kita di level yang nggak seperti itu, Kak. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah studimu penting, Kak. Jangan sampai kita itu jadi pelayanan kita bersinar tapi jadi batu sandungan untuk keluarga kita, untuk sekolah kita. Keluarga kita mengenal kita bahwa oh anak ini loh cuma gereja terus nggak pernah punya waktu buat papa mama. Itu juga jangan. Atau juga sekolah kita gitu ya, pelayanan terus tapi sekolah kita jelek, nggak jadi berkat. Mau ngomong apa ke anak-anak, ya kan? So, yang penting itu Tuhan itu ada di setiap prioritas kita. Nah, makanya berhikmat Kak, ya. Kayak gitu sih Kak Davin. Ceritanya Kak Bintoro ketika hadapin kepercayaan yang besar, terus sekolahnya gimana. Intinya satu, komunikasikan ke pemimpin. Kalau kamu nggak bisa atau ada kendala, bilang. Jangan kamu terima, kamu pendam, terus burnout sendiri, semua terbengkalai. Jangan, kasih tahu nggak apa-apa kok. Pemimpinmu pasti sangat mengerti. Kasih tahu aja, sorry Kak, saya lagi di masa-masa ujian. Mungkin nggak bisa maksimal, tapi saya bisa bantu di area ini. Nah, selain kamu izin gitu ya, atau bilang kayak gitu, kasih solusi juga, Kak. Bisanya dibantu di mana? Kayak gitu. Jadi nggak cuma izin, tapi kasih yang terbaik juga gitu, Kak. Saya percaya kalau kita mengasihi pelayanan kita, pasti mau berusaha lah ya. Kayak gitu. Itu sih, Kak, dari saya. Berarti intinya communication is key, betul Kak? Yes, you are right, Kak Davin. Penting sekali komunikasi. Berarti kakak-kakak jangan sungkan ya kalau nggak bisa langsung ngomong ke pemimpinnya. Yes, dan jelaskan kenapa. Ya, jangan cuma bilang nggak bisa. Jelasin ya. Itu, Kak. Lanjut, Kak. Siap, Kak. Wow. Next, pertanyaan ke-10 nih, Kak. Untuk mendukung visi gereja kita nih, Kak. 2030, 2030, 300 gereja. Gimana sih kebiasaan-kebiasaan baik apakah yang harus kakak-kakak bangun saat ini untuk mendukung visi tersebut nih, Kak? Ya. Oke, you ready? Kebiasaan pertama, be consistent, follow up, Kak. Gereja kita itu gereja yang diurapi, betul ya. Kadang-kadang itu sadar nggak sih kita itu kadang itu nggak perlu berusaha yang ngotot, tapi anak-anak itu didatangkan loh. Itu favor Tuhan. Tapi jangan cuma andalkan favor Tuhan. Juga spend waktu Kak untuk follow up. Setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak yang dipercayakan dalam hidup kalian itu jiwa loh Kak. Itu kehidupan. Kalau kalian lihat Pastor Philip hari ini itu satu orang bisa berapa orang bisa berapa orang beliau selamatkan. Banyak kan, lebih dari sekedar ribuan, sampai ke bangsa-bangsa. Itu dari satu orang, Kak. Nah, makanya follow up itu penting. Jangan remehkan follow up. Ya, rajinlah follow up. Follow up itu it's not about the numbers, but itu kehidupan anak-anakmu. Kenapa kok kita perlu follow up itu bukan banyak-banyakan jumlah kok dari gereja lain atau dari connect group lain. Enggak. Tapi itu jiwa. Bayangkan kalau di masa pandemi seperti ini mereka nggak digembalakan. Ayo coba bayangkan. Dan coba bayangkan ketika di masa-masa pandemi ini kita nggak pernah follow up, kita nggak pernah tahu kehidupan keluarga mereka seperti apa. Kita nggak pernah tahu mungkin hari ini mereka sedang berduka karena kehilangan orang tua mereka. Terus figur siapa Kak yang bisa masuk dalam hidup mereka kalau bukan kita? Saudara mereka bisa aja jauh Kak. Tapi yang penting follow up. Follow up itu ngomong, ayo benar-benar di follow up baik jiwa baru ataupun jiwa lama. Kalau ada jiwa baru, kita harus kayak singa gitu loh Kak. Harus siapa yang cepat gitu ya. Siapa udah kalau nggak ada yang mau, kalau misalkan kakak-kakak yang lain sungkan gitu ya Kak. Tunggu-tungguan udah ambil aja. Nggak apa-apa, ambil aja. Grab it fast gitu ya. Nah, tapi juga bicara tentang jiwa lama Kak. Coba dilihat CG-nya. Siapa yang nggak pernah datang, dicari Kak. Jangan cuma percaya kalau mereka kendala kuota, kameranya rusak. Loh, jangan Kak. Terus kakak percaya ternyata mereka sudah nggak CG 1 tahun. Ayo, 1 tahun mereka nggak CG. Kira-kira mereka belajar apa? Apa yang mereka lihat di media? Media sekarang, ayo kalian kakak belajar sesuatu dari media sekarang kan lebih banyak entertainment ya, nggak belajar apa-apa. Bahkan banyak yang ke arah dosanya. Kak, ayo di follow up. Itu yang paling penting. Hati Tuhan itu ada loh buat anak-anak. Buktinya kita sampai sekarang bertumbuh ke gerakan anak-anaknya. Follow up. Terus yang kedua apa Kak yang perlu dipersiapkan? Meeting. Jangan jemu-jemu meeting Kak. DNA gereja kita tuh meeting. Meeting itu menguatkan kita. Saya tahu mungkin ada masa di mana kita tidak di masa baik.
kita di masa yang mungkin struggle gitu ya, kita malas meeting, kita lebih pengen banyak me time-nya. Tapi kebanyakan me time itu juga buat kita males. Benar ya Kak ya, sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tuh nggak pernah baik, kecuali kasih Tuhan ya. Terlalu banyak kasih Tuhan ya, oh udahlah, nggak apa-apa. Tapi paham ya, maksudnya ketika kita terlalu banyak me time, bersantai-santai ria, kita akan males pelayanan, ya kan? Makanya banyaklah meeting. Meeting itu ngomong ke siapa ya? Meeting sama anak-anak ya, sama CG kalian. Jangan males-males Kak, kalau CG dipersiapkan dengan baik, firman Tuhannya dipersiapkan, karena itu makanan rohani mereka loh Kak. Apa yang kamu share itu jadi dasar fondasi hidup mereka. Dan kita cuma punya berapa kali untuk share? Kita cuma punya 52 minggu Kak. 52 minggu untuk share firman Tuhan. Dan setiap tahun akan ada orang yang naik ke AOG, setiap tahun ada orang yang naik. So kalau kita nggak kasih yang terbaik Kak, ya gimana mereka berubah? Ya, itu Kak. Jadi yang pertama follow up, yang kedua meeting. Lalu yang ketiga apa Kak yang perlu kita siapkan gitu ya untuk 2030 300? Diri kita sendiri. Kak, ingat pertumbuhan rohanimu juga penting. Jangan sampai kita itu kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Jangan sampai kita jadi kayak jemaat di Efesus, seolah-olah membangun tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya, kakak-kakak, pertumbuhan rohanimu harus kalian kejar. Ingat, kalau kalian memuridkan anak-anak di level 60, kalian harus di level 100 atau di level di atas 60. Supaya apa? Supaya bisa lebih banyak share ke mereka. So, dirimu itu penting, Kak. Ya, makanya yuk dikejar pertumbuhan rohaninya. Jangan malas datang ibadah. Ayo, kita suruh ke anak-anak ibadah voltage, tapi kita nggak pernah ibadah di level penggembalaan kita. Misalkan kalian di Army of God, atau kalian di Pro-M, atau kalian di Family Event. Tapi kalian nggak pernah ikut ibadahnya, nggak pernah ikut CG-nya. Ingat loh, yang kita itu juga perlu makanan rohani, Kak. Dan makanan rohaninya voltage itu bukan berarti saya bilang kita nggak dapat apa-apa. Bukan, ya setiap firman pasti dapat sesuatu, tapi itu tidak relevan lagi buat kita, sepenuhnya tidak relevan gitu loh. Makanya kita harus kejar pertumbuhan rohani kita supaya apa? Supaya ketika dalam kegerakan 2030 300 kita nggak capek, kita nggak kelelahan. Dan even ketika kita kelelahan, kita tahu harus ngapain supaya kita kembali berjalan, bukan malah menyerah. Ya, jadi 3 itu Kak. Yang pertama follow up, of course, rajin follow up, konsisten follow up, sekalipun ditolak tetap follow up, ya. Karena jiwa itu penting. Lalu yang kedua meeting, jangan jauhin meeting dan jangan malas-malas buat meeting juga. Kalau kalian merasa kalian perlu ketemu tim Anda, tim kalian, ya meeting sama mereka. Jangan takut disalah ngerti. Ya panggilan kita ya memang disalah ngerti. Itu udah job desk kita gitu ya. Ada kita tegur anak enggak paham ya enggak masalah. Tapi setidaknya kita tegur daripada mereka terjumus gitu ya. Lalu yang berikutnya, kejar pertumbuhan rohani Anda. Jangan lewatkan ibadah Anda, connect group Anda, atau apapun, atau saat teduh Anda. Jangan sampai kita nggak jadi teladan di sana. Itu Kak 3 hal itu yang perlu kita prepare untuk 2030 300. Wah, berarti be consistent on follow up, terus jangan jenuh-jenuh meeting, dan juga kita harus tentunya mempersiapkan pertumbuhan rohani kita diri sendiri. Yes, betul. Oke nih Kak, ada tambahan pertanyaan. Value apa saja yang kakak sudah tanamkan kepada anak-anak yang kakak gembalakan supaya bisa jadi generasi penerus nih Kak? Oke. Sebenarnya banyak gitu ya. Tapi satu yang paling sering saya share ke mereka adalah ya kalau harusnya kalau tadi kakak udah denger dari sepanjang kita podcast harusnya tahu apa, yaitu selalu mau belajar dan diajar. Itu apa yang saya ulang-ulang itu, yaitu yang saya share ke mereka. So, kenapa sih kok saya share itu? Karena gini Kak, kadang-kadang kita itu ketika dipromosi Tuhan, kita itu lupa diri, lupa kita berasal dari mana, lupa siapa yang menggembalakan kita. Ketika kita dipromosi Tuhan, kita nggak mau dengar-dengaran lagi, kita jadi orang yang arogan. Nah, makanya saya itu selalu ingetin diri saya bahwa selalu punya ruang untuk belajar, selalu punya ruang untuk dikoreksi. Jadi setiap kali saya pelayanan pasti saya tanya sama Kak Novi, Kak ada masukan nggak? Ada masukan nggak? Ada yang bisa dieval nggak? Selalu baik
ketika saya merasa bahwa khotbah saya bagus banget katakanlah, atau meeting saya bagus banget kontennya, saya selalu tanya, ada yang bisa Kak Novi tambahin kah? Itu saya sengaja supaya ego saya tertekan, supaya pride, supaya harga diri saya itu tertekan, supaya pujian itu nggak ke saya gitu loh. Karena kita harus tahu ya Kak, semua kemuliaan itu dipinjemin dari Tuhan. Jadi kalau misalkan kalian habis khotbah terus ada orang puji, oh bagus khotbahnya Kak Davin, jangan lupa loh itu kemuliaan dari Tuhan. Kita tuh dipinjemi, gitu loh Kak. Jadi selalu punya hati untuk diajar dan belajar. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang kita itu enggak kasih kesempatan untuk diri kita untuk bilang ini semua karena aku. No, Kak, it's not about you. It's not because of you. Karena apa? Karena kita pengkhotbah katakan usaha kita pun itu Tuhan yang izinkan loh. Dalam artian apa? Kalau hasilnya bagus itu karena Tuhan yang izinkan, itu bukan karena kamu. So kita itu nggak punya kredit apa-apa untuk ambil kemuliaannya Tuhan. That's why saya selalu ajarkan ke tim saya, teman-teman selalu punya hati yang mau diajar dan belajar. Jangan sombong. Jangan sampai kita merasa bahwa kita itu udah jadi sembadi. Jangan sampai kita merasa bahwa kita itu udah achieve sesuatu di mana kita nggak perlu orang lain. Bahkan kita merasa bahwa oh ini sukses karena usahaku, bukan karena timku. No. Pelayanan itu nggak pernah one man show. Ingat ya, Pastor Philip selalu bilang nggak pernah one man show. Selalu ada banyak orang. So itu yang saya selalu share gitu ya ke tim saya, bahwa selalu punya hati yang mau diajar. Karena ketika kita punya hati yang mau diajar, Tuhan itu bentuk kita enak. Dan ketika Tuhan bentuk kita enak, ya kita akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu nggak pernah pakai orang yang hebat. Tuhan itu pakai orang apa? Mau aja. Makanya Tuhan selalu bilang kan ke orang-orang yang dia pilih, Petrus, mau nggak kamu jadi penjala manusia? Mau. Atau siapa lagi? Musa, aku perintahkan engkau untuk ke Mesir. Gitu. Tuhan kasih kesempatan untuk Musa menjawab, mau atau enggak. Atau siapa lagi? Banyak. Tuhan itu selalu tanya, kamu mau enggak? Nah, kalau kita mau, ayo siap-siap punya hati yang mau belajar. Karena apa? Ketika kita punya hati yang mau belajar, kita itu akan dibawa Tuhan selalu naik. Ya, ingat loh, orang sombong itu paling gampang dijatuhkan. Dan Tuhan paling jago jatuhin orang sombong. Ya, banyak contohnya di Alkitab, bagaimana orang yang memulai dengan baik, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Karena apa? Hatinya berubah. Hatinya sudah nggak mau diajar lagi. Ketika ditegur pemimpin, nggak mau dengar. Ketika ditegur pemimpin, bantah sana sini. Ketika ditegur pemimpin, malah omongin pemimpin di belakang. Don't be like that. Selalu punya hati yang mau belajar dan diajar. Dan dari sana, teman-teman, kalian bisa dapat banyak value dari pemimpin kalian. Saya percaya pemimpin di atas kalian, gembala kalian gitu ya, pasti punya banyak value. Tapi satu aja, kalau kalian nggak punya hati yang mau diajar dan belajar, ya value itu akan mental. Karena kalian nggak mau diajar. Itu Kak yang selalu saya ajarkan ke tim saya, sampai tim saya ya hafal gitu ya selalu mau belajar, nggak boleh sombong segala macam, harus taat gitu ya sama pemimpin, tunduk dulu, dengerin dulu pemimpin ngomong, jangan langsung disela, dengerin supaya kita tahu apa yang pemimpin maksud. Itu Kak, hati yang mau belajar dan diajar. Wah, amazing banget nih Kak. Oke kakak-kakak, sekian pertanyaan dari kakak-kakak tentang habit for success dan sudah juga dijawab oleh Kak Bintoro. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, Kak Bintoro bisa menyampaikan pesan-pesan, semangat, dan motivasi kepada kakak-kakak yang ada di rumah, dan langsung dilanjutkan dengan mendoakan kakak-kakak yang ada di rumah. Silahkan Kak Bintoro. Yes, for sure. Kakak-kakak, saya ingat gitu ya, pertama kali saya ke Voltage Bali, ke Eagle Kids Bali, satu hal yang Tuhan taruh buat Voltage Bali adalah Voltage Bali akan besar. Kalau di Voltage Sidoarjo kita butuh belasan tahun untuk mencapai titik ini, kalian akan jauh lebih cepat. Dan saya juga melihat pekerjaan Tuhan itu mulai digenapi satu-satu, bagaimana ada orang-orang baru yang dibangkitkan, bagaimana ada wilayah baru yang dibuka, kayak Nusa Dua, terus Tabanan juga mulai dibuka. Pekerjaan Tuhan di Bali itu benar-benar amazing dan luar biasa, kakak-kakak. Jadi saya mau encourage kalian, saya mau bilang Kak, pekerjaan Tuhan itu juga Tuhan itu tawarkan ke kalian gitu loh. Tuhan itu tawarkan
opportunity ke kalian untuk kalian dipakai Tuhan. Di Bali itu nggak kurang orang berbakat, benar ya. Tapi di Bali itu butuh orang-orang yang mau membangun. Saya harap kakak-kakak itu mau jadi kakak-kakak yang benar-benar mau membangun generasi anak di Bali. Karena kalau bukan kita, kakak, kalau kita sibuk membangun diri, sibuk ego kita, sibuk membangun, sibuk apa ya, cuman aku, hidup cuman aku, dan aku. Siapa yang akan bangun anak-anak? Ya, siapa yang akan bangun generasi mereka? Dan saya percaya gini, Kak, kalau misalkan kita membangun generasi anak, kita yang akan menuai kok. Someday kakak akan punya anak sendiri kan? Punya, ya someday lah ya. Saya percaya anak-anak yang akan menggembalakan, Kak. Mereka yang akan menggembalakan anak-anak kita. So, Kak, kasih yang terbaik ketika kamu gembalakan mereka. Kasih firman-Mu yang terbaik. Kasih PAW-Mu yang terbaik. Kasih games-Mu yang terbaik. Kasih waktu, konseling, daya, upaya-Mu yang terbaik. Karena apa? Karena generasi mereka akan melayani generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya adalah generasi anak-anak-Mu. Generasi anak-anak kita semua. Bukankah kita di sini karena ada orang-orang yang menggembalakan kita yang gak pernah capek menggembalakan kita. So, Kak, lakukan yang terbaik untuk mereka. Kalau kakak capek, gak apa-apa. Tapi jangan menyerah. Ketika kamu capek, datanglah ke pemimpinmu supaya kamu dicas kembali, supaya kamu dapat visi kembali. Ketika kamu capek, ya me time, gak apa-apa. Saya bukan orang yang anti sama me time, just me time. Tapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Nanti lupa sama pekerjaan. Ya, me time lah secukupnya. Lalu jangan lupa datang hadirat Tuhan. Di situ, Kak. Di situ tempat kita itu dipulihkan hati kita, diingatkan kembali tentang kasih mula-mula. Tapi juga jangan lupa datang ke pemimpin supaya dikasih tahu direksinya mau kemana, visinya kemana. Ya, jadi Kak Bali, saya pengen lihat Eagle Kids Bali semakin besar karena saya tahu there are so many talented person in Bali. But I need you guys to work on their heart. Saya perlu kalian kerjakan hati mereka, kerjakan anak-anak. Maksudnya kasih tahu panggilan mereka bahwa mereka bisa jadi somebody loh di Eagle Kids, bahwa mereka bisa jadi orang yang luar biasa loh di Eagle Kids. Ya memang ada orang-orang yang jadi luar biasa di art atau di Pro M dan segala macam ya, tapi kakak itu tahu bahwa mereka juga bisa dipakai kok di Eagle Kids. So jangan sampai mereka punya pikiran, oh nunggu aku di Army of God, oh nunggu aku di Pro M, oh nunggu aku di Family. You can be somebody in Eagle Kids. Pertanyaannya, kakak-kakak mau nggak? Seberapa ngotot Anda untuk menggembalakan mereka? Ingat loh, ngotot loh kakak-kakak. Ngotot itu artinya tidak mudah menyerah. Ya, oke. Itu aja Kak pesan dari saya. Saya harap podcast yang diadakan oleh tim Bali, podcast talk ini nggak cuma sesi ini. Saya harap kakak belajar sesuatu dari setiap sesinya. Karena saya percaya Tuhan itu taruh impartasi di setiap sesinya. So, kakak selalu dengarkan dengan baik. Jangan disandi apa-apa. Fokus dengan podcastnya. Karena saya percaya Tuhan itu mau bangkitkan generasi enak lewat kalian semua di Bali. Ya, saya rindu Bali itu lebih besar dari Sidoarjo. Karena anak harus lebih hebat. Ya kan, kalau kami butuh 13 tahun. Saya pengen Anda dalam 4 tahun atau 5 tahun sudah mencapai, even the greater things, mungkin 3 tahun, 2 tahun. Karena saya percaya Tuhan nggak terbatas, dan saya percaya pekerjaan Tuhan akan semakin luar biasa ketika kita punya hati yang mau diajar. Oke, let me pray for you, ya, Kak. Angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat kalian semua. Tuhan, thank you buat podcast hari ini. Kalau kami bicara tentang habit for successful leadership, ya Tuhan, hari ini kebiasaan baik, bagaimana jadi pemimpin yang baik, ya Tuhan, buat anak-anak, buat membangun kebiasaan baik juga, ya Tuhan, dalam hidup kami ataupun hidup anak-anak Tuhan. Biar Engkau yang materaikan, ya Tuhan, setiap pembicaraan kami, ya Tuhan, hari ini. Biar setiap pembicaraan kami bukan jadi pembicaraan yang biasa-biasa untuk kakak Bali, tapi sungguh setiap orang, setiap kakak mendapatkan pesan yang spesifik. Roh Kudus, kata-kataku terbatas, tapi hari ini aku berdoa, aku minta Roh Kudus biar setiap mereka, ya Roh Kudus, Kau kasih tahu apa yang jadi isi hati Bapak lewat setiap sesi yang ada, ya Tuhan. Biar sungguh Kau yang materaikan setiap sesi dari podcast-podcast yang ada di podcast talk hari ini, ya Tuhan, dan berikut-berikutnya, ya Tuhan. Biar sungguh setiap kakak dapat sesuatu, dan aku berdoa biar Kau yang menjaga setiap mereka, ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini. Berdoa biar mereka tidak membatasi diri mereka, tapi justru di masa pandemi ini aku berdoa ketika mereka berusaha lebih keras, ya Tuhan, mereka akan melihat, ya Tuhan, pertumbuhan yang luar biasa, ya Tuhan, dari jumlah, dari perubahan hidup, ya Tuhan. Tunjukkan, ya Tuhan, ke setiap mereka, ya Tuhan. Hari tunjukkan, ya Tuhan, dalam nama Yesus, ya Tuhan. Kasih mereka visi,
buat mereka melihat hari ini ya Tuhan sesuatu yang belum pernah mereka lihat ya Tuhan, karena Engkau belum selesai untuk Bali ya Tuhan. Biar hari ini ketika mereka bangun kebiasaan baik, ketika mereka atasi kelemahan mereka hari ini, ketika mereka mau dipercaya lebih, ketika mereka ngotot ya Tuhan hari ini untuk menggembalakan anak-anak mereka, Tuhan, dan Engkau yang kasih mereka pertumbuhan yang luar biasa yang tak pernah mereka sangka-sangka di waktu yang singkat ya Tuhan. Karena aku tahu Kau akan bawa Bali besar. Bali akan menginspirasi bangsa-bangsa. Bali akan menginspirasi anak-anak internasional yang ada di Bali ya Tuhan. English Service Bali akan menginspirasi. Aku berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar hari ini setiap kakak ya Tuhan, kasih mereka hati yang mau diajar, yang mau belajar. Kasih mereka teachable heart. Kasih mereka hati seorang murid, telinga seorang murid yang selalu mau dengar-dengaran, yang mau selalu belajar dari setiap kata pemimpin, dari setiap kata Tuhan juga, dari firman Tuhan juga ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, mereka jadi kakak yang mau ya Tuhan untuk belajar dan tidak jadi kakak yang mudah menyerah ya Tuhan. Dan juga membalas paskan berkat setiap mereka, biar diberkati keluarga mereka ya Tuhan. Biar di masa-masa ini biar Engkau yang kasih perlindungan nyata Tuhan. Aku patahkan setiap sakit penyakit, setiap kuasa buruk, kuasa si jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Biar sungguh ya Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan, di rumah aja ini ya Tuhan, mereka, keluarga mereka jadi keluarga yang aman ya Tuhan, bebas dari penyakit juga. Kau yang memberkati apa yang jadi kebutuhan, keinginan keluarga mereka, Kau yang penuhi, karena percaya ya Tuhan, Kau Allah yang tidak tidur, Kau Allah yang memberkati ya Tuhan setiap keluarga mereka juga, untuk sekolah mereka atau pekerjaan mereka Tuhan. Biar Kau yang memberkati ya Tuhan, biar apapun ya Tuhan yang dipercayakan dalam hidup mereka, di studi mereka atau pekerjaan mereka, Engkau yang bantu mereka, Engkau yang kasih mereka hikmat bagaimana mereka bisa mengatasi semua itu dengan baik ya Tuhan. Tutup bungkus mereka ya Tuhan, dan biar mereka jadi bintang di sekolah mereka atau jadi teladan ya Tuhan di pekerjaan mereka itu ya Tuhan. Biar semua orang tahu ya Tuhan, biar mereka nggak cuma bersinar di gereja tapi di dunia kerja ataupun di sekolah ya Tuhan. Biar mereka jadi anak yang pintar, jadi pekerja-pekerja excellent ya Tuhan. Juga untuk masa depan mereka, cita-cita mereka aman dalam-Mu, dan biar apapun Tuhan yang mereka lakukan perbuat, Engkau buat berhasil, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak berhutang, Engkau selalu memberkati di tempat-tempat tersembunyi. Terimalah setiap berkat-berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi kakak Bali, sama-sama dengan kakak katakan amin. Baik kakak-kakak, sekian podcast kita hari ini dengan tema Habit for Success. Kesimpulannya adalah terus miliki punya hati yang mau belajar dan diajar. Thank you for watching, tetap semangat, and we love you. God bless you, bye-bye. Thank you.